gratis untuk 3 orang. Cius ya, Pak ini Bapak pengawas, Ibu pengawas. Syaratnya jawab 3 pertanyaan ini. Siap? Wih, serius. Yang pertama, kapan kita mati? Wallahu salaman. 2, di mana kita mati? Nggak tahu. Sami Bu, wallahu a'lam. Mungkin yang ketiga, apa yang menyebabkan kita mati? Alhamdulillah terjadi umroh. 3 pertanyaan mendasar. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Apa yang menyebabkan kita mati? Tong dia mutan liur Bu. Itu urusan Allah. Yang harus dijawab pertanyaan keempat. Kalau bisa jangan keluar dari SD Negeri Durman Bandung sebelum kita mendapatkan jawaban yang pasti. Dalam keadaan apakah kita mati? Cuma ada 2 pilihan. 1, husnul khatimah. Yang kedua, su'ul khatimah. Baik di akhir hayat, jelek di hayat. Pilih mana? Insya Allah husnul khatimah. Dari sekalian catat bahwasanya sebetulnya kesuksesan manusia di rakyat sampai pejabat tinggi, yang miskin yang kaya, ditentukan hanya beberapa detik ketika napasnya berakhir. Kita lihat Pak, kematian itu gaib. Hanya Allah yang Maha tahu. Ada berapa CCTV yang ditayangkan di sini? Beberapa kecelakaan yang terjadi. Nih. Hop. Ada hitung diturutan Pak. Ini bukan sulap ini. Kecelakaan, kecepatan motor yang terlalu kencang, mobil depan menghalangi, ditabrak, alhamdulillah terjadi maut, bahkan loncat atraksi ke atas. Hop. Kenapa? Belum takdirnya. Contoh yang kedua, nih Bu, hop. Alhamdulillah terjadi kata berakna. Kenapa? Belum takdirnya. Lagi, nih, tiba-tiba mobil datang, astagfirullah. Untung ada pertolongan Allah. Izin 0. Ada tiang nggak ada pertolongan Allah istet Bu. Mohon terus. Nah, lanjut. Apa lagi nih? Hap. Innalillah. Bisa selamat. Allahu Akbar. Kira-kira mati nggak? Kok tahu? Kayak malaikat we. Kita lihat mana orangnya. Udah deui Allah. Kenapa? Karena belum waktunya. Tapi awas. Kalau sudah datang waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajalnya kepada mereka, kata Allah, 1 detik pun tidak bisa dipajukan, nggak bisa dimundurkan. Banyak orang takut mati Pak. Di Amerika ada satu apartemen di bawah tanah ribuan meter, anti gempa dan anti kiamat. Cenah. Belum selesai udah laku terjual. Di hadapan Allah nggak ada yang anti. Lagi manusia karena takut kedatangan malaikat Israel, dia bikin kas besar, baik besi baja sekian puluh senti tebalnya, nggak dikasih lubang sedikit pun, insya Allah mati di dalam. Di dunia ini nggak ada tempat yang aman dari kematian. Kita lihat peristiwa yang terjadi menimpa kepada beberapa manusia. Pertama, seorang pemain sepak bola Domingos Gomez main bola ya karena sehat, nggak mungkin main bola kalau sakit. Ketika beliau terjatuh dan dapat hukuman kartu kuning dari wasit, datanglah kartu merah dari malaikat, terhudang dari. Begitu mudah Allah mencabut nyawa seorang. Atau yang lainnya, seorang petinju pegulat dengan kekuatan ototnya dia langsung menjatuhkan musuhnya 1 kali, Allahu Akbar, langsung mati, terjungkal KO, dan dia dengan bangga,
aku menang, aku juara. Di saat menepuk dada dengan kebanggaannya, apa yang terjadi? Malakul maut datang kepadanya. Ibu lihat matanya, ugag-igig. Allahu Akbar. Baru saja dia menjatuhkan musuhnya berapa saat, datanglah malakul maut merenggut nyawanya. Jungkel. Hadirin sekalian, tolong lihat matanya. Apa yang dia lihat? Dan berapa hadis yang sahih Allah sudah memperlihatkan nasib setelah dia mati. Orang yang beriman, malaikat akan turun. Tuh lihat tempatmu di surga nanti. Makanya orang beriman wafatnya tersenyum. Orang yang wafat menuju nyekek botol, ngabubutkeun balap genap, lagi berbuat dosa maksiat aja datang, naudzubillah. Tempatmu di neraka. Allahu Akbar. Kita lihat kejadian yang lain. Allah mencabut nyawa mungkin dengan peristiwa yang tragis. Seperti ini. Mungkin seorang pejabat dan memimpin satu acara dengan semangatnya berapi-api, tiba-tiba dia menghentikan pembicaraan. Allahu Akbar. Ternyata Allah menakdirkan dia harus wafat ketika memimpin acara. Atau mungkin seorang kiai yang sedang menyampaikan tausiahnya dengan tenang dan kalem penuh kehusuan, tiba-tiba lagi asik dia bicara, malakul maut datang menjemput kepada dirinya tanpa permisi terlebih dahulu. Innalillah. Atau mungkin seperti ini, kecelakaan yang dahsyat sampai terbang ke angkasa, keluar penumpangnya. Allahu Akbar. Innalillah. Atau mungkin seperti hamba Allah ini, ketika beliau sholat sujud dan ternyata ini sujud yang terakhir bagi beliau, berjam-jam nggak bangun, pengurus masjid merasa kaget. Pas dibangunkan orang ini ternyata innalillah, beliau mengakhiri hayatnya dalam keadaan sujud kepada Allah. Nah, pilihan kita yang mana? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Hadirin ketahuilah, saya akan sampaikan beberapa contoh asli hamba-hamba Allah yang wafat husnul khatimah. Insya Allah. Nih, Bu. Saudara kita di Afghanistan, Pak, dan memperjuangkan haknya, membela negaranya, tertembak oleh musuh, digendong oleh temannya. Lantas di saat akhir hayatnya, apa yang beliau katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan tersenyum. Satu lagi, Pak, seorang pemuda, dadanya bolong, Pak, isi perutnya keluar. Teman-temannya tragis ketakutan, berteriak-teriak. Yang bersangkutan malah, subhanallah, tolong perhatikan dengan seksama, Allahu Akbar, malah tersenyum. Kenapa tersenyum? Buku saya merinding, Pak. Ini asli. Quran, tolong dilihat, surah Fussilat, surah 41, ayat 30, 31 dan 32. Janji Allah pada hamba-hamba yang beriman, insya Allah kepada kita semuanya. Apa kata Allah? Saya langsung buka Al-Qurannya. Dia otentik, bukan kata saya, tapi Allah yang menyatakan. Quran surah Fussilat menurut saya. Nah ini surah 41 ayat 31. Kita lihat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Janji Allah ini bukan hanya berlaku
berlaku untuk para sahabat dahulu zaman Nabi, termasuk untuk kita. Innallazina qalu rabbuna wasyaf, dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah, summastaqamu, kemudian beristiqomah dan keimanannya. Maka di saat akhirul kalam, di saat sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikat, semua malaikat turun dari langit menuju orang itu sambil membisikkan sesuatu, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih hati. Kenapa? Wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Inilah sebabnya hamba-hamba Allah yang wafat dalam keadaan beriman, beribadah kepada Allah, mereka akan wafat dengan tersenyum. Mudah-mudahan kita kebahagiaan husnul khatimah.